Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sore ini kita bisa lakukan live Facebook seperti yang kemarin sudah kita rencanakan dan infokan, meskipun agak terlambat ini. Insya Allah kita akan bahas tentang 13 ide mendapatkan uang atau mendapatkan duit melalui online, secara online. Nah, untuk kali ini tidak dibahas semuanya 13-13-nya, tapi kita akan coba bahas satu persatu. Yang pertama, ini seperti di judul itu survei online. Oke, jadi kalau orang bicara tentang bisnis online atau mendapatkan uang secara online, kadang-kadang yang terbayang itu jualan, padahal sebenarnya tidak hanya jualan ya. Ada banyak hal lain yang bisa dilakukan untuk kita bisa dapat penghasilan atau bisa dapat uang dari online atau secara daring. Daring itu dalam jaringan, itu bahasa Indonesianya untuk online. Oke, nah ide yang pertama adalah survei online. Kita menjadi responden atau enumerator. Jadi kalau enumerator itu berarti orang yang melakukan surveinya. Kalau responden itu berarti kita yang di survei. Kita jadi orang yang ditanya-tanyain. Gitu. Saya melakukan kegiatan survei online atau menjadi responden di survei online itu kalau tidak salah sekitar sejak tahun 2010 atau 2011 ya. Jadi sebenarnya sudah lama. Ini juga mungkin tidak banyak yang tahu. Jadi secara prinsip kan satu perusahaan atau satu institusi itu dia butuh masukan, punya bagian yang R&D ya, Research and Development. Nah, sebelum dia launching produk atau mungkin dia sedang melakukan penilaian terhadap produk tertentu atau layanan tertentu, dia juga butuh masukan dari marketnya. Nah, si R&D ini, bidang R&D ini seringkali juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan atau institusi yang memang kegiatannya atau bisnisnya itu melakukan survei atau melakukan jejak pendapat. Nah, di zaman yang online seperti ini, jajak pendapatnya atau surveinya itu juga tidak selalu dilakukan di lapangan, tapi bisa juga dilakukan secara online. Nah, kita kemudian bisa mendaftar sebagai responden. Kalau kita mungkin lebih sering kalau dengar survei, mungkin survei pilkada, survei untuk kebutuhan pemilu. Nah, sebenarnya tidak hanya di pemilu, karena bahkan kalau sepanjang saya ikut survei online yang saya ikuti itu banyak yang menanyakan tentang persepsi. Jadi misalkan kalau yang pernah saya ikuti itu persepsi terhadap merek gitu. Misalkan ada merek tertentu, apa persepsinya? Apakah kita mempersepsikan bahwa dia sifatnya maskulin atau sifatnya tough, tangguh, dan segala macam gitu. Oke, nah kira-kira kalau model bisnisnya kayak tadi ya. Jadi ada perusahaan, ada bisnis yang dia memang bisnisnya itu konsultan atau bisnisnya adalah melakukan survei untuk memberikan masukan terhadap entitas bisnis atau entitas merek yang lain. Nah, dia melakukan survei. Kalau yang konvensional dalam tanda kutip atau yang biasanya adalah orang kemudian datang ke masing-masing orang menanyakan, memberikan pertanyaan. Nah, ini surveinya dilakukan secara online. Nah, si perusahaan survei ini itu kemudian menjaring orang-orang atau menawarkan kepada orang-orang yang tertarik untuk menjadi responden. Nah, kita akan mendaftar. Saya mendaftar, kemudian mengisi detailnya nanti supaya mereka punya database dan bisa dicocokkan dengan kebutuhan surveinya. Oke. Apakah duitnya
besar atau tidak, sebenarnya sih kalau ini dibilang duitnya besar atau tidak, nggak juga. Jadi ya anggap recehan lah. Eh, apa kalau yang pernah, biasanya sih poin, dikumpulkannya poin. Nah, kemudian poin itu nanti akan ditukarkan. Tergantung dari seberapa banyak survei yang bisa kita ikuti dan nanti berapa banyak poin yang kemudian yang bisa kita kumpulkan. Tapi eh, yang pernah saya dapatkan, nanti kita lihat ya, macam-macam, ada beberapa macam mekanisme yang dijalankan oleh perusahaan survei itu. Tapi kalau yang pernah saya dapatkan itu bisa ketika tukar poin 1.000 poin itu bisa ditukar sampai ke angka $50. Jadi saya sempat dapat yang cek $50 itu sekitar 3 kali. Kemudian ada banyak lagi yang modelnya model voucher belanja, ada juga yang kemudian pulsa. Nah, ini kebetulan saya tidak bisa memainkan share screen-nya, cuman ini masih ada contoh. Kalau bisa dilihat di kamera ini, jadi ini sempat kelihatan nggak ya, 50. Jadi ini dari penukaran 1.000 poin, market point dari globaltestmarket.com, ini yang menyediakan surveinya. Oke. Nah, ini contoh. Ini kenapa ceknya masih saya pegang? Sebelum-sebelumnya dia kirim cek itu dari, saya lupa namanya, Bank Scotland ya. Nah, itu bisa ditukarkan di bank mana aja di Indonesia. Tapi terakhir ini yang saya dapat cek terakhir itu dia kirim ceknya dari Citibank. Citibank harus ke Jakarta, jadi tidak bisa ditukarkan di sembarang bank. Nah, ini kemarin saya simpan aja deh, belum saya tukarkan. Oke, sekarang kita cek dulu. Siap. Terima kasih Mas Agung. Nyimak, silakan. Terima kasih Mas. Baik. Tadi ya, secara model bisnis seperti itu. Ada perusahaan yang memang pekerjaan atau bisnisnya adalah melakukan survei, melakukan jajak pendapat. Kemudian dia menerima pekerjaan dari merek atau dari entitas bisnis lain yang dia sedang melakukan riset. Kita sebagai responden yang memang direkrut, artinya menjadi member dari perusahaan survei tersebut, kemudian akan mendapatkan survei-survei yang dirasa cocok dengan profil kita. Nah, kemudian kita mengisi itu, lalu dari situ kita dapat poin. Dapat poin nanti bisa ditukar dengan rewardnya, baik berupa uang maupun ada juga yang berupa barang atau voucher. Nah, apa saja perusahaan atau situs yang menyediakan layanan survei online ini? Sebenarnya cukup banyak, meskipun ada beberapa yang sudah berubah. Kayak yang tadi, yang Global Test Market, itu relatif kalau yang buat saya itu yang memberi reward cukup banyak ya, globaltestmarket.com. Tapi saat ini dia sudah berubah jadi Live Points, jadi livepoints.com. Kemudian selain Global Test Market ada juga iPool. iPool itu juga lumayan. Kemudian dari Indonesia juga ada, itu ada Jakpat ya namanya ya, Jakpat. Tapi dia sudah main di aplikasi juga. Jadi di aplikasi kita cari di Play Store ada Jakpat, itu survei online Indonesia. Nah, itu benar juga, maksudnya ada juga sih yang dia survei tapi rewardnya kecil atau mungkin scamming juga ada, tapi beberapa yang memang sudah yang terbukti, dalam artian memang saya pernah ikut dan mendapatkan itu banyak juga. Tadi Global Test Market yang kemudian jadi Live Points. Jakpat itu sekarang masih ada. Kalau Jakpat lebih banyak, dia rewardnya banyak pulsa. Kalau kemarin saya tukar dengan pulsa. Lalu ada Survey On, kemudian ada Nusa Research juga ada. Nah, itu beberapa contoh situs.
Eh, Nah, selain model tadi, model kita sebagai respondennya, atau kita yang ditanya-tanya, menyesuaikan dengan pertanyaan, ada juga yang kita sebagai enumerator. Jadi, dia melakukan surveinya tetap offline. Jadi, kita menanyakan orang secara langsung, secara offline, tapi untuk memperluas jaringannya, dia merekrut kita itu sebagai enumeratornya, sebagai orang yang kemudian nanya-nanya ke respondennya. Nah, itu kemudian bisa dibayar juga oleh mereka. Sorry. Ya. Nah, ada model lain selain sebagai responden dan enumerator, itu ada yang kita menyediakan perangkat kita atau HP kita itu untuk ditempeli aplikasi. Jadi kita menginstal aplikasinya, lalu dia akan merekam kegiatan kita. Biasanya kegiatan online-nya untuk melihat situs-situs apa yang sering kita browsing. Kita browsing di situs apa lagi, seberapa lama kita kemudian browsing di situs tersebut. Nah, itu yang pernah untuk model seperti itu adalah GFK. Itu juga lumayan karena kita relatif tidak melakukan apa-apa, hanya install aplikasi, habis itu ya sudah main internet seperti biasa. Dia akan merekam. Waktu itu kalau saya tidak salah 28 hari itu kita dibayar atau dapat sekitar 125.000. Nah, itu berupa voucher Blibli kalau waktu itu. Nah, itu hasilnya gede juga. Hasil gede itu dalam artian saya dapat banyak ya. Jadi bisa beli jam Casio Ori yang harga sekitar 500 ribuan, cuman bayar 100 atau 150 karena sisanya pakai voucher dari GFK itu. Kemudian banyak sih karena dia kasihnya voucher, jadi memang kita pakai untuk belanja ya. Saya beli lemari, beli sepatu, beli jam, apalagi ya waktu itu. Itu beberapa karena dapat voucher dari GFK, kemudian nambahinnya sedikit. Itu. Ya 125.000 28 hari kira-kira. Nah, lumayan banget lah. Cuman sayangnya GFK-nya sudah selesai programnya. Jadi sekarang saya belum cari lagi ya situs lain atau penyedia jasa lain untuk yang model seperti ini. Nah, oke. Nah, itu kira-kira beberapa model dari survei ya. Ada yang kita sebagai responden, ada sebagai enumerator, ada yang kita memang ditempeli untuk link atau aplikasi untuk dipasang di HP. Nah, kira-kira siapa yang cocok buat siapa? Ide yang pertama ini, ide menjadi responden atau enumerator. Saya bilang tadi kalau ini dijadikan penghasilan full sih kelihatannya tidak bisa ya. Tidak bisa dalam artian nilainya mungkin tidak terlalu besar yang kemudian bisa mengcover semua kebutuhan kita dalam sebulan, karena yaitu relatif kalau dibilang kecil sebenarnya enggak, lumayan lah dapatnya. Tapi kalau itu dijadikan sebagai sumber nafkah, kelihatannya sih belum cukup memenuhi. Ya, jadi ini lebih cocok buat yang memang jadi kayak semacam hobi saja, dikerjakan di waktu luang, atau lebih cocok ke teman-teman yang memang masih bekerja, masih ngantor. Jadi itu bisa dikerjakan di waktu istirahat atau waktu setelah pulang dari kantornya. Karena kan nanti kalau ada survei yang cocok dengan profil kita, dia akan kirim email lalu kita isi, atau kalau pakai aplikasi akan ada notifnya lalu kita isi pertanyaan-pertanyaannya, kemudian selesai, kumpulin sebagai reward. Jadi lebih cocok mungkin untuk teman-teman yang memang ini bukan sebagai pendapatan utama, sebagai hobi saja, hobi tambah-tambahan dapat uang
receh-receh dolar lah gitu dari online, dari internet. Nah, kemudian ini beberapa tips yang mungkin bisa saya share ke teman-teman. Itu kita bisa ikut di beberapa survei online yang ada. Jadi nggak ada masalah kalau misalkan kita punya akun di banyak eh, penyedia survei. Jadi kan kita daftar, kemudian kita akan bikin akun di situ, misalkan di Global Test Market tadi atau di Live Points tadi, kemudian kita daftar, kemudian kita akan punya akun di situ. Nah, tapi sebelum ikut di banyak survei online itu kita cek dulu aturan serta rewardnya. Apakah rewardnya cukup cukup worth ya, cukup sepadan dengan apa dengan yang kita harus lakukan, misalkan untuk menjawab pertanyaan atau kemudian tadi yang memang langsung kita sebagai enumeratornya gitu. Nah, itu dicek dulu saja aturan serta rewardnya. Kemudian yang kedua, kalau memang mau main di survei online ini, kita masukkan data yang sesuai, dan kemudian ketika menjawab pertanyaan juga menjawab dengan sesuai. Jadi meskipun ini online dan pertanyaannya kadang banyak kadang sedikit, itu kalau kita menjawabnya asal itu bisa di-ban juga. Jadi dia akan melihat apakah ini memang real human, orang beneran atau cuman robot saja gitu. Dia akan mendeteksi itu. Jadi kalau jawaban-jawaban ngasal, nah itu juga akan di-detect, kemudian akun kita bisa di-ban. Jadi jawab sesuai dengan yang memang kita eh, apa yang memang kita opini kita terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kemudian pilih beberapa niche di situ. Jadi hampir seperti ketika kita masuk seingat saya di Google itu ada ya, kalau yang Google News itu. Jadi gini, ketika kita daftar itu akan ditanya datanya, jadi kan untuk melihat profilingnya kan, usianya, kemudian pekerjaannya. Nah, kemudian akan ada pertanyaan biasanya pilihan bidang yang disukai. Nah, ini pilih saja beberapa. Kalau misalkan dia membolehkan maksimal sampai 5, pilih saja sampai 5. Karena itu akan memperluas kesempatan kita mendapatkan survei. Jadi misalkan ada otomotif, kemudian hobi misalkan sepak bola atau makanan, atau kemudian nanti ada juga tentang merek dan kesehatan misalkan begitu. Nah, itu kita bisa pilih, maksimalkan saja. Misalkan dia memperbolehkan kita untuk milih 5 bidang, pilih saja 5-5-nya. Hanya dimaksimalkan sampai 5 dipilihnya. Karena itu akan membantu ketika dia dapat pekerjaan dari bidang tersebut, maka kita akan masuk dalam filter pertamanya. Jadi tapi tetap disesuaikan dengan kesenangan kita ya. Kalau memang senangnya sepak bola ya pilih aja di olahraga kemudian sepak bola. Lumayan banyak kok ini pertanyaan kalau yang sempat saya ikuti selama kurang lebih terakhir saya ikut surveinya berarti sekitar tahun 2018 akhir itu, jadi sekitar 8 tahun itu. Yang banyak pertanyaan itu kalau sepak bola itu banyak. Jadi persepsi kita terhadap tim tertentu. Nah, itu lumayan banyak tuh. Yang kedua waktu itu otomotif. Jadi otomotif, saya ingat saya ada banyak pertanyaan yang kemudian ini sebenarnya nanti ada etiknya ya. Jadi kita tidak boleh misalkan dia sedang penelitian tentang merek, itu kita tidak boleh memberitahukan merek itu kepada orang lain atau memberitahukan pertanyaan itu kepada orang lain sebelum dia launching gitu. Nah, misalkan waktu itu ada otomotif, itu pertanyaan dia melihat kecenderungan orang Indonesia sebenarnya senang model mobil seperti apa sih gitu. Jadi apakah SUV, apakah family atau apa. Kemudian dia menanyakan tentang beberapa merek dan penerimaan kita terhadap merek tersebut. Nah, beberapa waktu sesudah saya ikut survei itu muncullah si merek mobil dengan tipe demikian. Jadi ini memang istilahnya, memang survei beneran, artinya ini memang dipakai untuk kepentingan riset, dipakai untuk kepentingan
bisnis, dan yang kita sampaikan itu memang menjadi input yang penting bagi perusahaan, sehingga mekanisme survei online ini uh, bukan sekedar main-main, ngisi apa, bukan sekedar main-main untuk dapat uang ya, tapi kita sebenarnya membantu juga untuk membantu perusahaan atau membantu entitas bisnis itu untuk membuat kepentingan bagaimana sih persepsi atau ini market terhadap produknya. Nah, oke. Nah, jadi tadi untuk memperluas atau memperbesar kesempatan kita mendapatkan survei, maka maksimalkan opsi. Kalau tadi pilihan niche-nya bisa sampai 5 bidang ya, maksimalkan di 5 bidang tersebut yang memang kita senangi. Halo Dek. Oke. Nah, kemudian tips berikutnya itu rutin menjawab. Rutin menjawab dalamnya begini. Sebelum masuk ke pertanyaan inti, kadang-kadang itu perusahaan survei melakukan filtering kedua. Jadi filter pertama itu kecocokan tadi, kecocokan minat kita terhadap survei yang masuk. Nah, kadang kemudian dilakukan filtering lagi kalau misalkan riset itu lebih spesifik. Misalkan untuk laki-laki usia sekian sampai sekian, tinggal di wilayah ini, pendapatannya sekian, nah itu akan ada pertanyaan awal atau pertanyaan filtering. Jadi difilter dulu. Kalau dia memang menyasar market di Jabodetabek ya, yang akan diambil bisa jadi kalau kita memang sudah atau database di sana juga menampilkan alamat tinggal, maka yang tinggal di Jabodetabek yang akan diberi surveinya, yang akan diberi kesempatan untuk isi surveinya. Tapi kadang kemudian dispesifikan lagi, misalkan tingkat pendapatannya atau jabatan pekerjaannya. Nah, itu diisi saja nggak apa-apa. Jadi meskipun screening, kadang-kadang beberapa lembaga surveinya, beberapa situs survei itu dia menyediakan reward. Jumlahnya memang tidak sebanyak kalau kita menyelesaikan pertanyaan, tapi masih ada reward untuk kita ikut screening. Jadi ikut screening kemudian ternyata nggak cocok dengan profil responden yang mereka cari, ya kita tidak bisa meneruskan pertanyaannya, tapi ada beberapa lembaga yang tetap memberikan reward terhadap keikutsertaan kita di screening itu. Okay. Nah, kemudian ya rajin-rajin ngecek di email, karena kalau sekarang mungkin sudah banyak yang membuat aplikasi atau dia punya aplikasi, jadi tidak selalu di email. Kalau sebelumnya kita harus agak rutin email itu masuk bahwa ini ada survei baru, email masuk untuk ada survei baru yang bisa kita ikuti, dan segera kita jawab, karena biasanya survei itu juga ada batas waktunya. Jadi misalkan dia melakukan survei hanya dalam waktu 1 bulan nih, sampai tanggal sekian, atau jumlah respondennya itu dibatasi sampai sekian responden. Maka kalau kita dapat email survei kemudian tidak segera kita cek, kadang-kadang ya apakah itu respondennya sudah penuh atau batas waktunya memang sudah lewat gitu. Nah, itu beberapa tips kalau kita mau main di responden atau enumerator di survei online. Oke. Baik. Nah, kira-kira itu ya. Jadi untuk ide pertama di 13 ide dapat duit secara online ini, dapat uang secara online. Ide pertama itu adalah menjadi responden atau enumerator survei online. Nah, ada banyak perusahaan atau ada banyak situs penyedia layanan survei. Kita bisa jadi respondennya, kita yang ditanya-tanyain, atau kita menjadi enumerator. Nah, itu kita menanyakan kalau jadi enumerator, atau kemudian ada yang menempelkan aplikasi di perangkat kita. Nah, ini tadi uangnya mungkin tidak cukup besar untuk jadi pendapatan atau penghasilan utama, tapi relatif lumayan lah untuk tambah-tambah atau untuk pendapatan atau penghasilan sampingan. Akan lebih cocok kalau misalkan tadi teman-teman bukan sebagai pendapatan utama, jadi sebagai hobi saja, dan kita
menggunakan waktu luang, misalkan waktu istirahat atau waktu setelah bekerja untuk ngisinya. Teman-teman bisa cek di bisa cek di Google atau di aplikasi survei online, nanti ada, pastikan aturan dan rewardnya, di apakah sepadan atau tidak reward yang diberikan. Kemudian masukkan data dengan betul, jawab sesuai dengan opini kita. Kemudian jangan asal jawab, karena itu nanti akan bisa di-ban oleh penyedia jasanya. Kemudian ketika mendaftar, datanya sesuaikan, maksimalkan pilihan nisanya sehingga kesempatan untuk mendapatkan surveinya jadi lebih besar. Lalu rutin jawab, kalau ada email segera rutin jawab, atau ada notif dari aplikasinya segera dijawab. Nah, kira-kira demikian. Saat ini yang masih saya ikuti itu, terakhir saya ikut di Native namanya. Jadi ada aplikasi Native. Di Native, kalau Native dia kita menjadi enumerator. Jadi aplikasi ya. Saya coba munculkan. Bisa nggak kita munculin di sini? Native. Native, atau saya nanti cek di. Oke. Jadi di aplikasi nanti bisa dicari yang Native. Saya akan bagikan linknya di komentar setelah ini. Itu kita jadi responden, jadi ada tugas nanti berdasarkan wilayah, ada tasnya. Itu lumayan, kemarin satu responden kita dapat $1,5 ya, $1,5 untuk satu responden. Kalau kita bisa mau wawancari satu orang, ada sekitar 10 atau 15 pertanyaan, itu dapat $1,5. Totally dia cari 50 responden, jadi total projectnya nilainya sekitar $75 total projectnya. Nggak bisa ya, kemungkinan sih nggak bisa kita ambil semua, maksudnya yang akan mendaftar untuk ngambil project itu akan cukup banyak ya. Dapat 1-2 responden ya lumayan lah. Nah itu kira-kira. Oke, demikian untuk ide nomor 1 sebagai responden atau enumerator survei online. Terima kasih. Kita akan bahas lagi di ide nomor 2 di kesempatan berikutnya. Terima kasih yang sudah ikut mampir. Ada beberapa yang ada di sini, ada Bu Sri Mulyani, ada Mas Wahyu dari Kalimantan, ada Mas Komar, dan banyak yang sempat mampir. Oke, terima kasih. Kalau ada komen pertanyaan bisa nanti setelah offline kita masih bisa diskusikan. Oke, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi besok untuk ide nomor 2. Masih ada 12 ide lain untuk dapat uang secara online. Selamat sore. Semoga hari Anda menyenangkan dan berbahagia. Insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.